Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman angkatan 2022 di kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan apa itu Pancasila dan bagaimana perwujudannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum saya mulai pembahasan, saya mau tanya nih, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu Pancasila? Kalau nggak tahu, tonton video ini sampai akhir ya. Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya dasar, asas atau prinsip. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas atau 5 prinsip. Kelima dasar asas dan prinsip tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara Indonesia berdasarkan pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alineat 4 bahwa negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini pertama kali diusulkan pada tahun 1945 dalam sidang BPUPKI. Ada yang tahu nggak sejarahnya gimana? Tonton sampai habis ya. Sejarah Pancasila. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Jumbicho Sakai adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia. Nah, Jepang berjanji akan membantu proses kemerdekaan Indonesia dengan BPUPKI sebagai wadahnya. Sidang pertama BPUPKI diadakan di Gedung Chuo-Sain-in di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad, lembaga DPR pada zaman kolonial Belanda. Sidang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan tema merumuskan rancangan dasar negara. Pada sidang pertama ini terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang konsep dasar negara. 3 tokoh tersebut yaitu yang pertama Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Barulah pada hari terakhir yaitu tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas yang dikenal sebagai Pancasila. 5 asas usulan Soekarno yaitu yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Dengan kelima rumusan konsep dasar ini dan pengenalan istilah Pancasila, akhirnya hari tersebut ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam dalam Indonesia yang baru. Sampai akhir sidang pertama masih belum ditemukan kesepakatan untuk perumusan dasar negara, sehingga akhirnya dibentuklah panitia kecil untuk menetapkan dasar negara ini.
Akhirnya dari hasil diskusi panitia kecil pada 22 Juni 1945 lahirlah yang namanya Piagam Jakarta yang di dalamnya termasuk rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara berdasarkan Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah dilakukan perubahan pada rumusan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, akhirnya alinea keempat dari naskah Piagam Jakarta dijadikan sebagai dasar negara yang bernama Pancasila. Itu Pancasila yang kita pergunakan pada saat sekarang ini. Selanjutnya, kita masuk pada fungsi Pancasila. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila dijelaskan dalam TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan. Dalam ketetapan ini, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang biologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Terkadang yang teman-teman, semua orang itu lupa dan hanya menganggap Pancasila sebagai simbolis belaka. Padahal Pancasila berperan sebagai arah dan juga pandangan hidup bangsa ini. Oleh karena itu, kita tetap harus mewujudkan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Adapun perwujudan Pancasila, yaitu yang pertama, perwujudan nilai Pancasila dalam aspek kehidupan beragama. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, negara juga telah menjamin kebebasan beragama lewat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yang artinya setiap warga negara Indonesia berhak memeluk dan meyakini kepercayaan yang dianut tanpa perlu diusik dan diganggu. Selain itu teman-teman, kita sebagai warga negara Indonesia juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam kehidupan beragama. Jangan sampai kita merasa paling benar hingga justru menyalahkan orang lain yang agamanya berbeda dengan kita. Selanjutnya yang kedua yaitu perwujudan nilai Pancasila dalam aspek politik dan hukum. Lembaga negara ini harus sesuai dengan sistem pemerintah yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam hak-hak asasi manusia, demokrasi dan penerapan hukum di Indonesia, Pancasila merupakan standar yang harus dijadikan patokan dalam pelaksanaannya. Sila keempat dan kelima sangatlah berperan dalam aspek politik dan hukum. Segalanya termasuk pemilihan wakil rakyat harus dilaksanakan secara demokratis. Dari segi hukum, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan kesempatan dan juga keadilan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi ataupun dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam aspek ekonomi. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu teman-teman, sisi kemanusiaan juga tidak boleh diabaikan. Perekonomian yang baik tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, namun juga harus memperhatikan keadilan terhadap pihak-pihak yang lainnya. Yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam aspek sosial budaya.
Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam aspek sosial budaya yaitu nilai-nilai kesopanan, musyawarah, gotong royong, nilai luhur lainnya masih terus dipegang oleh warga negara Indonesia sehingga derasnya budaya barat atau westernisasi tidak membuat orang Indonesia lupa pada Pancasila. Selanjutnya yang terakhir, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam aspek pertahanan dan keamanan. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu teman-teman, sebagai warga negara yang baik, kita harus rela berjuang dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Perjuangan tidak hanya lewat senjata, namun juga dengan pemikiran-pemikiran kritis pada cendekiawan bangsa. Nilai Pancasila dipahami bukan secara teori saja. Sekali lagi teman-teman, nilai Pancasila itu dipahami bukan secara teori saja, juga diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai yang terkandung di dalam Pancasila diantaranya adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah atau mufakat, dan nilai keadilan. Kita sebagai warga negara dan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Serta diharapkan masyarakat tak melupakan nilai Pancasila karena pada hakikatnya Pancasila selalu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu Pancasila, fungsi Pancasila, perwujudan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, dan lain-lain. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Saya Nurhalija, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.